Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Ada 3 akhlak yang baik yang disebutkan dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah nomor 15. Hadis ke-15 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berbuat baik atau berkata baik atau diam. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari nomor 6018, 6019, 6136, 6475 dan Muslim 47. Penjelasan hadis. Kalimat siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir adalah kalimat syarat dan jawab syaratnya adalah kalimat setelahnya, yaitu hendaklah ia berkata baik atau diam, hendaklah ia memuliakan tetangganya, hendaklah ia memuliakan tamunya. Faedah hadis pertama, hadis ini menunjukkan adab yang sangat mulia, sama dengan hadis ke-12 sebelumnya. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, mengajarkan ke-12 adab yang sifatnya umum, berkata baik, memuliakan tetangganya. Ada khusus, yaitu berkata baik, memuliakan tamu. Kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban itu ada 2 macam, 1 kewajiban kepada Allah dan 2 kewajiban kepada sesama. Kewajiban yang terkait dengan hak Allah adalah menjaga lisan. Artinya, kalau kita beriman kepada hari akhir, maka disuruh untuk menjaga lisan. Bentuknya adalah 1 berkata yang baik, atau jika tidak bisa diperintahkan untuk diam. Ketiga, ikram dalam hadis yang dimaksudkan adalah memuliakan dengan sebaik-baiknya, yaitu memuliakan dengan sempurna pada tetanggamu dan tamu. Keempat, memuliakan tetangga bisa melakukan sebagaimana saran dari Imam Al-Ghazali. Kelima, hadis ini memotivasi untuk berbuat baik pada tamu dengan memuliakannya. Ringkasnya, tetangga adalah siapa saja yang berdampingan dan dekat dengan rumah kita. Mereka ini berhak dapat hak hidup bertetangga. Di antara haknya adalah tidak mengganggu mereka. Mengapa Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk berbuat baik kepada tetangga dan tidak menyakiti sedikit pun? Karena dalam Islam, akhlak mulia adalah kunci pertama dan utama. Ia adalah bukti keimanan yang harus terwujud dalam kehidupan seseorang muslim. Memuliakan tetangga adalah salah satu di antaranya. Jadi, memuliakan tetangga adalah perwujudan keimanan dan sebentuk akhlak mulia. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ia harus memuliakan tetangganya. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW mengungkapkan bahwa Jibril selalu memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Sampai-sampai beliau mengira para tetangga termasuk salah satu ahli waris. Ada kisah pula tetangga seorang wanita ahli ibadah, tapi ia divonis oleh Rasul sebagai ahli neraka. Apa sebabnya? Karena ia selalu menyakiti tetangganya. Keterangan-keterangan tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa kebaikan tidak sekedar dengan Allah, tapi harus mencakup pula hubungan dengan sesama tetangga dan konteks ini. Karena itu Rasul memerintahkan Abu Dzar dan istrinya agar saat memasak memperbanyak kuahnya, sehingga tetangga dapat ikut merasakannya. Rasul pun menyatakan tidak beriman seseorang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya meringis kelaparan. Selain bukti keimanan, memuliakan tetangga pun dapat melahirkan keharmonisan hidup di masyarakat. Dengan saling memuliakan antar tetangga, tidak ada lagi permusuhan.
Definisi iman berarti percaya atau meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Mengapa kita harus beriman? Apa tujuannya? Karena agar kita memiliki pedoman hidup, agar kita dapat berjalan di jalan yang benar, memahami arti hidup dan tidak tersesat ke jalan yang sesat. Dan dengan adanya iman, kita memiliki kepercayaan. Emang rukun iman itu ada berapa sih? Rukun iman ada 6. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitabnya. 4. Iman kepada nabi dan rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman kepada qada dan qadar. Ayat iman kepada WST yang terdapat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 54 yang artinya sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu dia bersemayam atas langit, dia menentukan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang masing-masing tunduk kepada perintah. Ya, ingatlah menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah, maha penuh berkah Allah Rabbul Alamin. Hadis iman kepada WSWT dan dari Abu Amr. Ada yang menyebut pula Abu Amrah, Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku suatu perkataan dalam Islam yang aku tidak perlu bertanya tentangnya kepada seorang pun selain beliau. Bersabda, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Muslim. Asbabun nuzul dari surah Al-A'raf ayat 54 dalam Al-Quran ditegaskan bahwa Allah menciptakan alam semesta selama 6 masa di satu ayat, yang mana dalam perjalanannya menciptakan alam memakan waktu yang sangat lama. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.